kutukan Muhammad terhadap pelukis. Selain takut anjing, lihat video yang berjudul Kekejaman Muhammad terhadap anjing. Ternyata menurut tradisi Islam, malaikat juga takut terhadap gambar atau patung dari sesuatu yang bernyawa. Telah menceritakan Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung. Apakah ini berarti malaikat tidak pernah berkunjung ke Bait Allah? 1 Raja-Raja 6 menceritakan bagaimana Salomo harus membangun Bait Allah. Di sana dilukiskan bagaimana Bait Allah dilengkapi dengan patung dari malaikat, dan juga dindingnya penuh dengan ukiran malaikat, pohon kurma, bunga desbe. Muhammad bahkan juga melarang orang menggunakan uang hasil keuntungan dari para tukang gambar, pelukis dan juga pematung. Telah menceritakan, Aun bin Juhaifah dari bapaknya, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-washimah, wanita yang mentato, dan al-mustahushimah, wanita yang meminta untuk ditato, orang yang memakan riba, dan orang yang memberi dari hasil riba. Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing dan pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar. Bagi mereka yang memelihara anjing selain anjing pemburu dan penjaga, hukumannya adalah hilangnya 2 qiraat per hari. Namun hukuman bagi pelukis atau pematung ternyata jauh lebih berat daripada pemelihara anjing. Telah menceritakan Al-Amasi dari Muslim, dia berkata, kami bersama Masruk berada di rumah Yasar bin Umair. Lantas dia melihat patung di dalam gambar patung rumahnya. Lantas Masruk berkata, saya pernah mendengar Abdullah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar. Ternyata pematung dan pelukis akan mendapatkan siksaan yang paling keras ketika hari kiamat. Sungguh kasihan mereka yang bekerja sebagai tukang gambar, pelukis ataupun pematung, karena siksaan mereka akan paling keras. Namun lagi-lagi hal yang sama seperti anjing, tidak ada satupun ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa malaikat takut terhadap gambar atau patung dari yang bernyawa. Sekarang mari kita lihat tentang apa yang dikatakan ayat Quran tentang tabut perjanjian dalam surah 2 ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja. Ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Perhatikan kata-kata dalam ayat tersebut yang mengatakan bahwa sebenarnya tabut tersebut dibawa malaikat. Apakah Anda tahu bahwa Allah memerintahkan Musa untuk membuat 2 patung malaikat untuk ditaruh di atas penutup tabut perjanjian? Padahal ayat dari Quran di atas jelas-jelas mengatakan bahwa tabut tersebut dibawa oleh malaikat. Lalu bagaimana halnya dengan foto dalam KTP, SIM ataupun dalam paspor? Bukankah ini berarti tukang foto akan mendapatkan siksaan yang paling keras di hari kiamat nanti? Dan bagaimana dengan video-video di YouTube yang sedang Anda lihat sekarang? Berapa banyak kaum muslim yang menggunakan YouTube, Facebook, atau media sosial lainnya? Apakah ini berarti kaum muslim tidak mengikuti teladannya Muhammad? Dan yang paling ajaib di antara semuanya ini adalah Muhammad mengkutuk apa yang diperbolehkan oleh Alkitab dan Quran. Tapi di lain pihak dia mencium dan mengangunkan batu hitam di Ka'bah, sesuatu yang dikutuk baik oleh Alkitab maupun Quran, sebagai suatu bentuk penyembahan berhala.